Mengguncang pasar keuangan naik turun. Itulah yang dilakukan Donald Trump dari kursi kepresidenannya sejak hari pertama dia dilantik. Bahkan bukan cuma itu, dia sudah mulai melakukannya sebelum jadi presiden, waktu dia mengklaim bakal mengakhiri perang di Ukraina dalam bulan pertama kepresidenannya, yang otomatis mendorong semua pasar keuangan naik, yang pada akhirnya tentu saja tidak pernah dia lakukan. Setelah itu semua cerita soal tarif, kadang dia terapkan, kadang dia batalkan, kadang dia terapkan lagi. Ayunan tanpa henti, tapi pada ujungnya dia sendiri yang meraup keuntungan lewat dana investasinya. Sekarang kita sampai ke Iran, yang awalnya dia ajak berunding, lalu tiba-tiba dia serang. Tapi mari kita langsung masuk ke momen hari ini yang jauh lebih penting. Sebelum kita mulai, saya meminta kalian untuk memberikan like pada video ini agar algoritma dapat merekomendasikannya kepada lebih banyak penonton. Dan tentu saja, jangan lupa tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat kalian. Trump baru saja menyatakan bahwa dia menunda serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama 5 hari. Alasannya? Katanya dia dihubungi oleh utusan perundingan dari pihak Iran dan menurutnya pembicaraan berjalan dengan baik. Kedengarannya seperti kemenangan diplomasi kan? Cuma ada satu masalah kecil. Di saat yang persis bersamaan, Iran berteriak ke seluruh dunia bahwa mereka tidak sedang berunding dengan Washington, tidak pernah berunding, dan tidak berniat untuk berunding. Lebih dari itu, Teheran menyatakan akan menghancurkan Amerika dan Israel dan tidak akan berhenti sampai semua tujuan mereka tercapai. Jadi satu pihak bilang, kami sedang bernegosiasi, semuanya berjalan mulus. Pihak satunya bilang, kami bahkan tidak bicara satu sama lain. Dan di celah antara dua versi kenyataan inilah terjadi sesuatu yang sangat menarik. Pasar. Harga minyak setelah pernyataan Trump langsung terjun bebas. Pasar saham sebaliknya melesat naik. Dan kalau kalian pikir ini kebetulan, saya tidak berpendapat begitu. Saya berpendapat bahwa kita sedang menyaksikan salah satu manipulasi pasar internasional paling besar dan paling tidak bermoral yang pernah dijalankan oleh seorang presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Mari kita uraikan semuanya secara rinci, karena di sini setiap detail itu sangat berarti. Secara harfiah, sehari sebelum pernyataan tentang perundingan yang berhasil ini, Washington mengirimkan sekitar 20.000 tentara ke perairan dekat Iran. Kelompok kapal induk penyerang, kapal pendarat, pasukan marinir, semuanya dikerahkan ke Teluk Persia dengan kecepatan yang membuat bahkan para analis berpengalaman sepakat mengatakan ini bukan latihan, ini persiapan untuk operasi darat yang sesungguhnya. Trump memberikan ultimatum kepada Iran, 48 jam untuk menghilangkan semua ancaman terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz. Nadanya sangat keras, tidak ada zona abu-abu, tidak ada kesamaran diplomasi, tekanan murni. Dan seluruh dunia menganggap ini serius. Harga minyak melonjak setelah ultimatum itu. Pasar saham merosot. Para investor mulai memasukkan kemungkinan konflik bersenjata nyata di kawasan minyak paling sensitif di dunia ke dalam perhitungan harga. Lalu tiba-tiba, sehari kemudian, Trump muncul dan berkata, semuanya baik-baik saja. Kami sedang bernegosiasi, pembicaraan berjalan. Saya tunda serangan selama 5 hari. Dan pasar langsung berbalik arah seketika. Dari sudut pandang saya, justru di momen inilah tersimpan inti dari semua yang sedang terjadi. Karena mari kita lihat ini dengan kepala dingin. Apa yang terjadi dalam 48 jam terakhir? Pertama, eskalasi maksimal. Minyak naik, saham turun. Lalu peredaan ketegangan yang mendadak. Minyak turun, saham naik. Seseorang menghasilkan uang yang luar biasa besar dari ayunan ini. Seseorang sudah tahu duluan bahwa akan ada pernyataan yang memperkeruh suasana. Dan seseorang sudah tahu duluan bahwa setelahnya akan menyusul pernyataan yang meredakan suasana. Saya tidak mengatakan bahwa Trump secara pribadi duduk dan berdagang kontrak berjangka minyak. Tapi saya mengatakan bahwa pola yang kita lihat ini berulang dengan keteraturan yang mengerikan. Ingat perundingan dagang dengan Tiongkok, skemanya persis sama. Pernyataan keras, pasar jatuh. Lalu pernyataan damai, pasar naik. Lalu lagi pernyataan keras, dan begitu terus berputar.
Setiap siklus seperti ini adalah kesempatan bagi mereka yang berada di jalur informasi untuk meraup miliaran. Dan ini bukan teori konspirasi, ini adalah pola yang bisa diamati dan bisa dilihat oleh siapapun yang mengikuti grafik pergerakan pasar. Sekarang mari kita bicara soal yang paling penting. Apakah sebenarnya memang ada perundingan yang sedang berlangsung? Saya berpendapat bahwa perundingan memang sedang berlangsung, tapi bukan dengan Iran. Dengan Iran tidak ada perundingan sama sekali. Dan ini dikonfirmasi bukan hanya oleh Teheran sendiri, tapi juga oleh logika situasinya. Pimpinan Iran secara terbuka di hadapan seluruh dunia menyatakan bahwa tidak ada dialog apapun dengan Washington. Mereka bukan sekedar menyangkal fakta adanya perundingan, mereka membuat pernyataan yang justru bertolak belakang. Para pejabat resmi Iran berbicara tentang kesiapan menghancurkan infrastruktur energi semua negara di kawasan Teluk Persia. Mereka mengancam akan menenggelamkan seluruh kawasan dalam kegelapan, melumpuhkan jaringan listrik, menghancurkan instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar yang menjadi tumpuan hidup jutaan orang di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Mereka bahkan mengancam kabel bawah laut yang menjadi jalur lalu lintas internet seluruh Timur Tengah. Ini bukan bahasa sebuah negara yang sedang berunding. Ini bahasa sebuah negara yang sedang mempersiapkan diri untuk skenario paling keras. Jadi dengan siapa sebenarnya Trump berbicara? Dari sudut pandang saya, yang menghubungi dia bukan utusan perundingan dari Iran, melainkan perwakilan negara-negara Teluk Persia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait. Mereka inilah yang sekarang sedang panik. Dan mereka bisa dimaklumi, karena kalau Washington menyerang Iran, serangan balasan dari Teheran tidak akan menghantam Amerika, terlalu jauh jaraknya. Serangan itu akan menghantam tetangga-tetangga terdekat, menghantam sekutu-sekutu Amerika itu sendiri yang berada dalam jangkauan rudal Iran. Bayangkan apa artinya bagi Arab Saudi kehilangan instalasi pengolahan air laut, walau hanya seminggu saja. Di iklim padang pasir, ini secara harfiah menjadi persoalan hidup dan mati. Masyarakat akan kehilangan air minum. Ini bahkan bukan bencana ekonomi, ini bencana kemanusiaan dalam bentuk paling nyata. Itulah mengapa negara-negara Teluk sekarang berusaha mati-matian meyakinkan Trump untuk tidak bergerak gegabah. Mereka ingin Iran dikendalikan, tapi mereka sama sekali tidak mau membayarnya dengan infrastruktur dan nyawa rakyat mereka sendiri. Dan inilah yang menurut saya paling masuk akal. Trump memanfaatkan kontak-kontak dengan sekutunya ini sebagai kedok untuk permainan pasarnya. Dia menyebut mereka utusan perundingan dari Iran, menciptakan ilusi terobosan diplomasi, pasar bereaksi, dan tujuan pun tercapai, minyak jatuh. Dan minyak murah adalah hal yang paling Trump butuhkan di dunia ini sekarang. Harga minyak rendah berarti harga bensin rendah bagi konsumen Amerika. Itu berarti tekanan kenaikan harga berkurang. Itu berarti pemilih yang puas. Itu berarti angka dukungan naik. Semuanya cocok. Setiap kali Trump membuat pernyataan keras terhadap Iran, minyak melompat naik. Setiap kali dia membuat pernyataan damai, minyak turun. Dan kalau kalian pikir Presiden Amerika Serikat tidak memahami mekanisme ini, kalian sangat meremehkannya. Dia bukan sekedar memahaminya, dia memanfaatkannya. Tapi mari kita lihat situasinya lebih dalam. Karena manipulasi pasar hanyalah satu lapisan. Di bawahnya terdapat pertanyaan yang jauh lebih serius. Apa sebenarnya yang mau dilakukan Trump? Menunda serangan 5 hari, baiklah. Lalu apa yang terjadi setelah 5 hari? Dari sudut pandang saya, semuanya mengarah ke operasi darat. Dan saya akan jelaskan alasannya. 20.000 tentara tidak dikirim ke perairan negara lain hanya demi gaya-gayaan. Biayanya sangat besar. Ini operasi logistik berskala raksasa. Kelompok kapal induk, kapal pendarat, pasukan marinir, semua ini tidak ditarik pulang hanya karena satu cuitan dari presiden. Pasukan ini berdiri di sana bukan tanpa alasan. Mereka berdiri di sana karena mesin perang sudah dijalankan. Dan jeda 5 hari ini bukan pembatalan, ini penundaan. Ini waktu tambahan untuk menyelesaikan persiapan, untuk memperinci sasaran, untuk pengerahan tahap akhir. Ingat bagaimana peristiwa berkembang menjelang operasi di Irak.
Skemanya persis sama. Pengerahan kekuatan, pernyataan-pernyataan bombastis, lalu upaya diplomasi, lalu lagi peningkatan tekanan, dan pada akhirnya serangan. Perundingan waktu itu juga hanya gertakan. Saya berpendapat bahwa sekarang pun perundingan ini adalah gertakan. Trump sedang membeli waktu, menjatuhkan harga minyak sebelum harga itu pasti meroket kalau konflik sungguhan terjadi, dan secara bersamaan menyelesaikan persiapan militer. Ini pendekatan yang dingin dan penuh perhitungan, dan itu sepenuhnya khas gaya Trump. Di sisi lain, tidak bisa tidak dicatat bahwa Iran sendiri sedang menyudutkan dirinya ke pojok. Teheran membuat pernyataan-pernyataan yang tidak menyisakan ruang untuk mundur. Ketika kamu secara terbuka berjanji akan menghancurkan infrastruktur energi seluruh kawasan, menenggelamkan Teluk Persia dalam kegelapan, merusak kabel bawah laut, kamu tidak bisa kemudian bilang, ya sudah, kami cuma bercanda. Pimpinan Iran bekerja sekaligus untuk beberapa penonton. Di dalam negeri perlu menunjukkan kekuatan dan keteguhan. Rakyat harus percaya bahwa rezim mampu melawan Amerika. Di tingkat kawasan, Iran mengklaim peran sebagai pemimpin, pihak yang tidak akan tunduk. Dan di tingkat dunia, perlu terlihat setidaknya sedikit masuk akal, supaya masih ada yang mau berbicara denganmu. Masalahnya adalah ketiga tugas ini sekarang sudah saling bertentangan secara langsung. Tidak bisa secara bersamaan mengancam seluruh dunia dan terlihat sebagai pihak yang bisa diajak berunding. Tidak bisa menjanjikan kehancuran total dan pada saat yang sama mengharapkan tetangga-tetangga akan berpihak kepadamu. Dan ini yang menarik. Saya berpendapat bahwa pimpinan Iran tidak menyangka Trump akan bereaksi sekeras ini. Di masa pemerintahan Biden, mereka bisa membuat pernyataan yang cukup agresif dan paling-paling yang datang sebagai balasan hanyalah keprihatinan dan seruan untuk meredakan ketegangan. Trump bermain dengan aturan yang sama sekali berbeda. Dia tidak menyerukan peredaan ketegangan, dia justru membalas dengan eskalasi. Dan dia melakukannya lebih cepat dan lebih besar dari yang diperkirakan lawan. Ultimatum 48 jam itu bukan undangan untuk berdialog. Itu artinya kalian punya 2 hari, tentukan pilihan kalian. Dan ketika Iran menjawab dengan ancaman alih-alih konsesi, Trump tidak gentar. Dia hanya mengubah taktik, alih-alih serangan langsung, dia memilih jeda yang tampak seperti perundingan, tapi sejatinya adalah penataan ulang kekuatan. Secara khusus saya ingin membahas apa yang sedang terjadi dengan pemain-pemain besar lainnya. Tiongkok dan Rusia, mitra tradisional Iran, bersikap diam secara mencolok. Beijing hanya mengeluarkan seruan-seruan standar untuk penyelesaian secara diplomasi. Tapi mari kita jujur, Tiongkok sangat bergantung pada minyak yang melewati Selat Hormuz itu. Kalau Iran memblokir selat itu, Tiongkok akan menderita tidak kalah, bahkan mungkin lebih parah dari negara-negara barat. Maka kepentingan ekonomi Beijing di sini justru berlawanan langsung dengan kepentingan Iran. Rusia sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak punya sumber daya maupun keinginan untuk ikut campur dalam urusan Timur Tengah demi Iran. Moskow tentu tidak keberatan kalau harga minyak naik. Itu keuntungan langsung bagi anggaran negara Rusia. Tapi ikut masuk ke dalam konflik secara aktif di pihak Teheran? Tidak, itu tidak akan terjadi. Jadi Iran meskipun banyak bicara soal sekutu-sekutu yang perkasa, dalam krisis ini pada kenyataannya sendirian. Israel juga merupakan faktor penting, meskipun secara terbuka berusaha tetap di balik layar. Angkatan Udara Israel sudah berkali-kali membuktikan kemampuannya menyerang objek-objek milik Iran. Dan kalau situasi benar-benar meningkat menjadi eskalasi nyata, Tel Aviv hampir pasti akan mengordinasikan tindakannya dengan Washington. Bagi Iran ini berarti bahwa dalam situasi konflik, mereka harus menghadapi bukan satu lawan, melainkan seluruh koalisi yang mampu bertindak dari beberapa arah sekaligus. Dan ini satu faktor lagi yang menurut pandangan saya mendorong situasi menuju titik penentuan. Karena semakin lama ketidakpastian berlangsung, semakin sulit menahan semua kekuatan ini dalam kondisi siaga dan semakin tinggi kemungkinan insiden tidak disengaja yang bisa memicu reaksi berantai. Sekarang mari kita kembali ke pasar karena justru disinilah saya melihat kunci untuk memahami seluruh strategi Trump.
melalui Selat Hormuz setiap hari melintas sekitar 20 juta barel minyak. Ini bukan sekedar banyak, ini volume yang sangat krusial, yang tanpanya pasar energi dunia tidak mampu berfungsi. Ancaman sekecil apapun terhadap aliran ini langsung tercermin pada harga. Dan Trump sangat paham soal ini. Dia tahu bahwa satu pernyataannya saja bisa menggerakkan harga minyak beberapa dolar naik atau turun. Dan dia memanfaatkan itu. Pernyataan keras, minyak naik. Pernyataan damai, minyak turun. Ultimatum, naik. Perundingan, turun. Ini bukan diplomasi. Ini permainan bursa yang alatnya bukan layar perdagangan Bloomberg, melainkan mikrofon kepresidenan. Dan saya ingin kalian memperhatikan satu detail yang menurut saya sangat penting. Trump bukan hanya mengguncang harga minyak, dia juga mengguncang pasar gas. Karena harga gas terikat dengan harga minyak. Ketika minyak turun, gas juga turun. Dan gas murah adalah satu lagi kartu truf dalam politik dalam negeri. Itu berarti pemanas ruangan, itu berarti listrik, itu berarti industri. Setiap dolar yang membuat minyak turun adalah penghematan nyata bagi konsumen Amerika. Dan itu berarti suara nyata di pemilu. Trump berpikir dalam kerangka kesepakatan dagang. Baginya, politik internasional adalah negosiasi, di mana yang menang adalah yang menekan lebih kuat dan menggertak lebih meyakinkan. Dan Iran saat ini bukan sekedar lawan geopolitik, melainkan alat untuk memanipulasi harga energi. Tapi inilah paradoksnya. Dengan memainkan permainan ini, Trump bisa mengakali dirinya sendiri. Karena Iran bukan Tiongkok yang bisa diajak tawar-menawar tanpa henti soal bea masuk. Iran adalah negara dengan kekuatan militer nyata, dengan rudal yang bisa menjangkau Israel dan setiap pangkalan Amerika di kawasan tersebut. Dengan program pesawat tanpa awak yang sudah menunjukkan keampuhannya. Ingat apa yang terjadi pada kilang minyak Saudi Aramco tahun 2019. Beberapa drone untuk sementara waktu melumpuhkan hampir separuh produksi minyak Arab Saudi. Iran mampu melakukan hal serupa dan semua pihak menyadari ini. Iran memiliki jaringan kelompok sekutu yang tersebar di seluruh kawasan, di Irak, di Yaman, di Lebanon, di Suriah. Ya, jaringan ini sudah melemah selama setahun terakhir. Hizbullah menerima pukulan berat. Situasi di Suriah berubah total. Houthi berada di bawah tekanan. Tapi struktur-struktur ini belum dihancurkan. Mereka masih mampu bertindak. Dan dalam situasi bentrokan nyata, mereka akan dikerahkan. Saya berpendapat bahwa Trump sedang berjalan di atas es yang sangat tipis. Di satu sisi dia ingin menjatuhkan harga minyak. Di sisi lain dia membangun kekuatan militer yang hanya bisa digunakan untuk satu hal, yaitu tindakan nyata. Dan setiap kali dia membuat pernyataan damai, lalu beberapa hari kemudian kembali meningkatkan tekanan, dia mendekatkan momen di mana gertakan berhenti menjadi gertakan. Karena ada satu hal yang harus dipahami oleh setiap pemimpin. Ultimatum yang tidak ditepati itu lebih buruk daripada tidak ada ultimatum sama sekali. Kalau kamu bilang 48 jam dan tidak melakukan apa-apa, kamu kehilangan wibawa. Kalau kamu tunda 5 hari dan lagi-lagi tidak ada tindakan, kamu kehilangan wibawa lebih besar lagi. Dan pada titik tertentu dia harus memilih, bertindak atau mengakui bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Dan Trump bukan tipe orang yang mau mengakui sandiwara. Ada satu aspek lagi yang hampir tidak ada yang membahas. Tapi yang menurut saya justru menjadi kunci, program nuklir Iran. Menurut data terakhir dari Badan Energi Atom Internasional, cadangan uranium yang diperkaya milik Teheran berada di level rekor tertinggi. Beberapa pakar mengatakan bahwa Iran tinggal beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa minggu dari pembuatan perangkat nuklir. Trump sudah berulang kali menyatakan bahwa Iran yang memiliki kemampuan nuklir adalah sesuatu yang mutlak tidak bisa diterima. Dan krisis saat ini seputar Selat Hormuz mungkin hanyalah dalih. Tujuan sesungguhnya bisa jadi jauh lebih besar. Memaksa Iran berunding soal program nuklir. Atau kalau perundingan tidak mungkin, menciptakan kondisi untuk penyelesaian dengan kekuatan militer. Jeda 5 hari itu mungkin bukan terkait perundingan yang tidak ada, melainkan menunggu data intelijen, memperinci daftar sasaran,
mengordinasikan tindakan dengan Israel. Karena kalau serangan benar-benar dilakukan, serangan itu harus setepat dan seefektif mungkin. Dan untuk itu butuh waktu. Tahu apa yang paling mengejutkan saya dari seluruh kisah ini? Pola yang sepenuhnya bisa ditebak dan ketidakmampuan total masyarakat dunia untuk meresponsnya. Setiap kali selalu sama, eskalasi, peredaan, lagi eskalasi. Pasar melompat-lompat, investor gelisah, analis membuat ramalan, dan di pusat semua ini ada satu orang yang menekan tombol-tombol. Dan sementara seluruh dunia menebak-nebak apakah ini gertakan atau bukan, keputusan-keputusan sudah dibuat. Pasukan militer bergerak, kapal-kapal menempati posisi, dan kontrak berjangka minyak melompat naik turun, menciptakan kondisi sempurna bagi mereka yang tahu kapan cuitan berikutnya akan keluar. Saya akan merangkum apa yang sedang kita saksikan. Trump menyatakan ada perundingan yang disangkal oleh Iran. Harga minyak turun yang menguntungkan Amerika. Kekuatan militer di perairan Iran tidak ditarik mundur. Iran terus mengancam akan menghancurkan seluruh kawasan. Negara-negara Teluk dalam kepanikan berusaha untuk tidak menjadi sandera konflik orang lain. Tiongkok dan Rusia secara demonstratif cuci tangan. Israel diam-diam bersiap. Dan dalam 5 hari jeda ini berakhir dan semuanya dimulai dari awal lagi. Dari sudut pandang saya, yang sedang kita saksikan bukan diplomasi dan bukan pula persiapan perang dalam bentuk murni. Yang kita saksikan adalah strategi campuran, di mana tekanan geopolitik digunakan sebagai alat manipulasi ekonomi, dan manipulasi ekonomi digunakan sebagai kedok untuk persiapan militer. Trump secara bersamaan menyelesaikan 3 tugas sekaligus: menjatuhkan harga minyak untuk konsumen dalam negeri, membangun posisi militer untuk kemungkinan serangan terhadap Iran, dan meraih poin politik sebagai pemimpin kuat yang memaksa musuh-musuhnya duduk di meja perundingan. Elegan? Bisa dibilang begitu. Tidak bermoral? Sudah pasti. Berbahaya? Sangat luar biasa. Karena pada satu titik tertentu, batas antara gertakan dan kenyataan akan lenyap. Dan saat itu 20.000 tentara di perairan Iran berhenti menjadi alat tekanan dan berubah menjadi peserta fase panas yang dampaknya akan terasa selama puluhan tahun. Selat Hormuz bukan sekedar jalur air sempit di peta. Ini adalah titik di mana minyak, geopolitik, ambisi nuklir, dan angka dukungan kepresidenan bertemu. Dan 5 hari ke depan akan membuktikan apa sebenarnya nilai kata-kata Donald Trump dan berapa harga yang harus dibayar seluruh dunia untuk itu.